Hari ini kita perjuangkan Ganjar Pranowo, anak orang biasa-biasa saja, bukan anak siapa-siapa, tapi tanggal 14 Februari kita pastikan dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Ganjar Pranowo, tugas dia bertemu dengan rakyat yang akan dipimpinnya. Sudah 315 titik yang Ganjar Mahfud datangi. Pak Mahfud bersama saya berkeliling seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Ketika kami berkeliling di 315 tempat, mereka memberikan pesan kepada kami, menuliskan di punggung kami dengan bahasa yang lugu, sederhana. Apa itu? Pak Ganjar, Pak Mahfud, tolong jangan tinggalkan rakyat. Pak Ganjar, ini rakyatmu. Rakyatmu bukan mereka yang selalu wangi tubuhnya. Rakyatmu bukan cuma mereka yang menggunakan cincin berlian di tangannya. Rakyatmu adalah rakyat yang juga berkeringat. Rakyat yang juga mencangkul di pinggir sawah, kehujanan, kepanasan, bahkan mereka yang tidak punya rumah. Tugasmu ketika menjadi presiden, perjuangkan kesejahteraan rakyat ini. Di tempat ini, di GBK, insya Allah Ganjar dan Mahfud akan bersama rakyat. Kita akan kerahkan seluruh kekuatan, daya yang kami miliki, agar kemudian nasib mereka jauh lebih baik. Kami tidak akan meninggalkan rakyat. Kami akan selalu bersama rakyat. Dan inilah kenapa saya mengatakan Tuhan kami adalah rakyat. Itu barisan pemulung yang mendukung Ganjar. Di sebelah kiri barisan abang-abang beca yang mendukung Ganjar. Di belakang ada kelompok disabilitas yang mendukung Ganjar. Di sebelah depan ada petani yang mendukung Ganjar. Ada pedagang pasar yang mendukung Ganjar. Kalau semua sudah menyatakan sikapnya mendukung Ganjar, maka memenangkan Ganjar sebagai presiden bukanlah kerja-kerja elit politik, tapi perjuangan rakyat Indonesia. Dan tugas kita adalah mendukung Ganjar agar Ganjar menjadi milik kita. Tugas kita adalah mencungkir balikan, merubah apa yang kemudian anti demokrasi, yang selalu terngiang dalam kepala kita, bahwa yang boleh duduk di sana hanya anak-anak orang kaya, yang boleh duduk di sana hanya anak-anak pejabat, yang boleh duduk di sana hanya anak-anak bangsawan. Tidak. Di negara Indonesia siapapun boleh menjadi presiden. Pemilu adalah pesta demokrasi. Pesta harus kita lewati dengan hati yang riang gembira, tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, tidak ada ancam-ancaman, tidak ada intimidasi. Karena pemilu adalah pesta demokrasi. Ketika ekspresi rakyat dalam berdemokrasi, mereka menginginkan kebebasannya. Mereka akan menyampaikan suaranya kepada yang mereka inginkan. Dan mereka bukanlah orang-orang yang takut. Maka muncullah perempuan hebat dari Wonosari namanya Mbak Endah, yang berani melawan. Karena mereka menindas, karena tidak berlaku adil. Dan itulah kekuatan rakyat sejati. Apakah saudara juga melakukan itu? Apa yang akan saudara akan lakukan ketika Anda ditindas? Apa? Lawanlah dengan benar, lawanlah dengan konstitusional. Wujudkan itu di tanggal 14 Februari nanti. Rakyat menentukan sikap. Sudah siap mau pilih siapa? Sudah siap mau pilih siapa? Yang di atas sudah siap mau pilih siapa? Nomor berapa? Coba yang di atas sana nomor berapa? Terima kasih. Bapak Ibu, kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam, disiksa, dicabut bulunya, dan kemudian pada saatnya dia diundang untuk dikunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukan ayam. Rakyat bisa menentukan sendiri nasibnya. Maka keberanian ini perlu kita dorong terus-menerus. Keberanian itu perlu kita angkat.
Dan itulah peran Bapak Ibu semuanya. Budayawan sudah berbicara, wartawan sudah menyuarakan, civil society termasuk juga ilmuwan sekarang sudah keluar kampus untuk menyampaikan itu. Ini peringatan keras buat demokrasi yang ada di Indonesia. Maka Bapak Ibu, seluruh proses politik yang mesti kita amankan ini, mari kita letakkan dalam pikiran dan hati yang sehat. Maka proses politik tanggal 14 Februari adalah proses yang akan menentukan nasib kita semuanya. Saudara sudah siap? Saudara sudah siap? Kita akan bergerak bersama, kita akan berjalan bersama untuk memenangkan nomor, untuk memenangkan nomor. Mari kita bergerak, insya Allah saya selalu bersama Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye Akbar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gelora Bung Karno resmi dibuka. Shalawat Badar kemudian dilantunkan sebelum acara berlangsung. Pantauan Detikcom di lokasi, acara dimulai usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga para ketum pengusung Ganjar Mahfud berada di lokasi. Cawapres 03 Mahfud MD juga terlihat menyapa pendukungnya. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lantunan doa kemudian disampaikan, pendakwah lantas mengajak simpatisan untuk melantunkan sholawat badar. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal intimidasi menjelang Pilpres 2024 yang diklaim olehnya dialami oleh rakyat. Ganjar menegaskan, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih siapapun tanpa perlu adanya intimidasi. Dia pun mengibaratkan rakyat Indonesia bukanlah ayam yang dapat disiksa hingga dicabuti bulunya. Bapak atau Ibu, kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam, disiksa, dicabut bulunya, dan kemudian pada saatnya dia diundang untuk dikunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukanlah ayam, rakyat pun bisa menentukan sendiri nasibnya. Katanya dalam kampanye Akbar bertajuk Konser Salam Metal Ganjar Mahfud Menang Total yang digelar di Stadion GBK Senayan, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 3 Februari 2024, dikutip dari YouTube PDI Perjuangan. Ganjar mengajak masyarakat untuk tetap berani dalam menentukan nasibnya sendiri. Dia menginginkan masyarakat melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh budayawan hingga akademisi, yaitu bersuara untuk menentang intimidasi demi perbaikan demokrasi Indonesia. Maka keberanian ini perlu kita dorong terus-menerus. Keberanian ini perlu kita angkat dan itulah peran Bapak Ibu semuanya. Budayawan sudah berbicara, wartawan sudah menyuarakan, civil society termasuk juga ilmuwan sekarang sudah keluar kampus untuk menyampaikan itu. Ini peringatan keras buat demokrasi yang ada di Indonesia, ujar Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mendorong agar pendukungnya terus menjaga pikiran untuk tetap sehat dalam pemilu 2024. Dia juga mengajak seluruh pihak agar selalu mendengarkan keluh kesah rakyat miskin. Berkaca dari hal tersebut, Ganjar pun membeberkan sejumlah program yang bakal dilakukannya jika menang dalam Pilpres 2024 bersama pendampingnya, Mahfud MD. Contohnya adalah program satu keluarga miskin, satu sarjana, hingga satu desa, satu vaskes, satu nakes. Kenapa Ganjar Mahfud punya program satu keluarga miskin, satu sarjana? Agar harkat dan martabat mereka naik, agar kemiskinan bisa diselesaikan dengan mandiri. Kenapa kami ingin membuat satu desa, satu vaskes, atau fasilitas kesehatan, satu nakes atau tenaga kesehatan, agar layanan kesehatan baik, agar ibu-ibu hamil mereka mendapatkan perawatan bagus, agar stunting bisa dicegah, agar kelak mereka menjadi anak-anak bangsa terbaik yang siap bersaing di dunia internasional,
katanya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pun turut menyinggung demokrasi di Indonesia saat ini. Dia pun meminta agar rakyat jangan terpecah belah akibat tingkah laku pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan. Dia menegaskan bahwa kemerdekaan dimiliki oleh seluruh rakyat. Bayangkan, kalian ini sebagai pewaris kemerdekaan, seharusnya harus tahu, siapapun orangnya, kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah belah, hanya karena berkeinginan melanggengkan kekuasaan. Betul apa tidak? Kata Megawati. Presiden kelima RI itu pun meminta kepada pendukung PDIP dan Ganjar Mahfud agar tidak takut kepada pihak-pihak yang telah merugikan rakyat. Jadi kalau ada yang berniat-niat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Tanya Mega kepada simpatisan dan peserta kampanye yang hadir. Tidak, jawab massa yang hadir. Megawati pun menilai rakyat tidak usah takut lantaran perundang-undangan di Indonesia telah melindungi seluruh rakyat. Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI, Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, tegas Megawati.